Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nazila Nurika Fajrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan hadis Arba'in Nawawiyah, itu adalah hadis yang ke-27 sampai ke yang ke-30. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis yang ke-27 terlebih dahulu, yaitu yang berjudul kebaikan itu adalah akhlak yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa harikatu ayyutalli alaihi nas, rawahu Muslim. Wa anwa bisahni mab'atin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ji'tu tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru matma'atta ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka, yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dirimu dan engkau tidak akan suka jika orang lain mengetahuinya, rawahu Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Aku menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu kebaikan. Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa itu tenang dan hati tentram, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang bisa membuat jiwa itu gelisah dan dada merasa ragu, meskipun orang-orang itu telah memberikan fatwa kepadamu dan membenarkannya. Jadi hadis yang ke-27 ini itu adalah mengajarkan bahwa kebaikan itu tercermin dalam akhlak yang mulia, sedangkan dosa itu biasanya menimbulkan kegelisahan dari hati. Jadi seseorang muslim itu hendaknya menjaga hatinya itu agar tetap bersih dan senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang membuat hati kita tuh tenang serta sesuai dengan syariat Allah. Jadi itu adalah penjelasan hadis Arba'in yang ke-27. Oke, selanjutnya adalah hadis yang ke-28, yaitu yang berjudul mendengar dan taat kepada sang penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih al-Ardi bin Sariyati radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub wa tarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idah muwaddin fa'usina faqal usikum bittaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abadun minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawahidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati kami, yaitu adalah beliau berpesan agar bertakwa kepada Allah, taat kepada pemimpin, berpegang teguh pada sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin, serta menjauhi perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi hadis yang ke-28 ini mengajarkan itu adalah pentingnya untuk bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi itu adalah penjelasan hadis yang ke-28. Oke, selanjutnya adalah hadis yang ke-29, yaitu yang berjudul pintu-pintu kebaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilnil jannata wa yub'iduni minan nar. Faqala laqad sa'alta an adimi wa innahu la yasirun ala man yasarahu alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tuhajjul baita satwa'i sabila. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tufi'ul khati'ata kama yutfi'ul lama'un nar. Itu yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Lalu beliau menjawab, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, namun hal itu mudah bagi orang yang dipermudahkan Allah. Kemudian beliau menjelaskan tentang beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, serta menjaga lisan. Jadi hadis yang ke-29 itu adalah mengajarkan bahwa jalan menuju surga itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga lisan dari ucapan yang buruk. Jadi itulah penjelasan hadis yang ke-29. Baik, selanjutnya adalah hadis yang terakhir, itu adalah hadis yang ke-30. Itu yang berjudul Allah itu telah menetapkan kewajiban yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Sa'labatil Khusyaini Jurusum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa farada faraidu fala tudayyuha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tanhikuha wa sakat an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Rawahu Darqani. Itu artinya dari Abu Sa'labah Al-Khusyaini radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Itu adalah Allah telah menetapkan batas-batas, maka janganlah kalian melanggarnya. Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Jadi hadis yang ke-30 ini mengajarkan bahwa Allah itu telah menjelaskan mana yang wajib, mana yang haram, dan mana yang diperbolehkan. Jadi bagi seorang muslim kita harus menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, serta tidak mempersulit diri dengan mencari-cari sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat. Dengan demikian kita dapat menjalani agama dengan mudah dan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai pada penjelasan terakhir, adalah penjelasan yang ke-30. Untuk penjelasan yang selanjutnya dari 31 sampai 35 akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Saya Nazila Nurita Fitri, mohon maaf apabila terjadi kesalahan di tutur kata atau pengucapan hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.